Oh, itu yang takwa, Ibu. Saya tahu, Ibu. Apa itu takwa? Takwa itu takut, boleh. Takwa itu apa, Bu? Apa boleh selain takut? Ah? Ngeri? Ngeri boleh juga. Ngeri kasia, takut kasia. Allah. Ka Allah. Jadi takwa itu artinya takut dan artinya taat. Taat kepada perintah Allah. Ba kok taat karena awak takut. Nah, jadi takwa tadi, Bu, takwa tadi bukan hanya dicari dari amalan kita. Bukti orang yang bertakwa apa, Bu? Nyo sholat. Nah, sholat, baca Al-Quran, sudah itu puasa. Bagi orang yang tidak sholat berarti tidak takwanya, tidak takutnya ke Allah. Kalau tidak sujudnya berarti nya tidak takut kepada Allah. Nya siap menerima sanksi Allah. Nah, jadi menurut di Al-Quran, ikut tadi mau dapat ilmunya, Bu. Jadi berbagi kita sekali, sama-sama kita amalkan begitu ya. Takwa tadi bukan hanya di bidang spiritual, Bu. Maksudnya di rutinitas agama, Wak. Bukan hanya takwa wak rajin sholat, bukan hanya rajin puasa, bukan hanya rajin baca Al-Quran. Tapi takwa tadi juga takwa yang hubungan baik sesama wak kubu. Itu salah satu termasuk orang yang bertakwa. Ibu, hubungan sosial. Ya, hubungan sosial itu tercantum di dalam Al-Quran. Beko bisa ibu cari di rumah. Di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ya, Bu. Jadi kita menyampaikan di siku firman Allah. Epa, biasalah anak tuh. Nah, Epa Kondi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dengan ke firman Allah, ya, Bu. Barang siapa yang tidak bergetar hatinya mendengar firman Allah, maka waspadalah. Berarti tidak ada iman di hati Anda. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah di situ, Bu? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kurang takwa tadi kan tahu yang takwa, Ibu? Bertakwa tentang amalan kita terhadap Allah dan bertakwa tentang hubungan kita sesama manusia. Ibu, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ampunan artinya kita banyak apa, Bu? Banyak dosa. Le merasa ibu banyak dosa? Kalau ibu le merasa banyak dosa, berarti ibu le seorang hamba, le seorang manusia, ibu. Tapi kalau ibu lah merasa tidak ada dosa, itu waspada, tanya ke hati. Nah, setelah itu dilanjutkan di Allah di dalam surah Ali Imran ayat 134. Nah, kok penjabarannya lebih rinci, Bu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi hubungannya tadi, Bu, tentang takwa tadi, orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah, yang menjalankan, yang melakukan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu orang yang takwa. Itu di garis bawahi dulu, Bu. Tanya ke diri wa, le termasuk orang yang bertakwa. Tanya diri masing-masing. Kalau tidak termasuk kita orang yang bertakwa, perbaiki, Bu. Raih ampunan Allah. Sudah itu orang yang bertakwa apa dijanjikan Allah? Surga seluas langit dan bumi. Itu untuk orang yang bertakwa. Asia orang yang bertakwa cik lai. Kalau di dalam surah Ali Imran tadi, apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang berinfak. Berinfak itu apa, Bu? Bersedekah. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya di saat ibu banyak pitih atau ibu tidak berpitih, bisa ibu berinfak. Jual ke berinfak, Bu, tidak berpitih dah. Masa 1.000 Bu tidak bisa? 1.000 Bu berinfak. Ibu berinfak karena apa? Karena takut kepada Allah, karena ingin mengharapkan rahmat Allah,
berinfak di saat lapang dan di saat sempit itu lebih besar nilainya, Bu. Orang yang di saat sempit berinfak itu lebih besar nilainya daripada orang yang lapang. Kalau orang yang lapang pitis 10.000, 20.000 itu biasanya, Bu. Nah, tapi bagi orang yang sempit mungkin 1.000 lah lawe pitih. Nah, jadi di saat itu, di saat sempit kita berinfak, itu nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah. Sudah itu orang seperti apa yang orang takwa, Bu, kecil Allah di situ? Orang yang menahan amarahnya. Nah, aku perlu belajar, Bu. Karena pintu masuk iblis kepada manusia adalah amarah. Jadi kalau ada orang amarah, Bu, berarti itu plong iblis masuk ke dalamnya. Bisa dibuktikan kan? Kalau lah berang awak cimato lah merah, darah hangguk lah sasak, orang rasa nak kali makan juga rasanya kan. Nah, itu mudah iblis mengendalikan kita. Jadi hati-hati dengan pintu amarah. Makanya orang yang mampu menahan amarah itu besar dari Allah dapat, Bu. Termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Nah, kalau takwa berarti dapat surga seluas langit dan bumi. Ale percaya, Bu? Kecil Allah kan? Nah, belajar kini menahan amarah, Bu. Memang tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Umpamanya sinur, nah, sinur umpamanya awak biasa orang menagih-nagih mekar kok umpamanya. Nah, menagih mekar. Pas kelompok lagi tiba. Sinur ndak je tiba, ndak je tiba piti. Abi berang anggota sadokan itu lazim kejadian kan? Macam-macam kecil anggota ku kasih sinur. Sinur lah nanya tensi, lah berang lah ke ubun-ubun kan? Katakan astagfirullahaladzim. Jangan dipadian iblis tadi masuk kendalikan amarah. Spontan itu langsung begitu sinur bisa mengendalikan, langsung tuh dapat pahala di sisi Allah. Nah, kalau misalnya sinur dalam kondisi sholat belum mengerti, belum paham, atau masih bolong-bolong, nanti nyobimbing di Allah. Itu apa namanya tadi, semacam pahala tadi diberikan ke sinur melalui bimbingan dan hidayah Allah. Nah, itu sudah. Itu apa orang yang bertakwa, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kalau masalah kawan kawak, Bu, meskipun belum minta maaf, kawak maafkan dulu. Apa gunanya, Bu? Untuk kelapangan hati ya, wak menyelamatkan hati wak, Bu. Coba lah, Bu, nak kalau wak berang wak ke orang kan pasti hati bangkak rasa hati kan, padih rasanya, ndak tabado rasanya. Jadi untuk melapangkan hati awak, menyelamatkan hati awak di saat awak tersakiti oleh orang, maafkan orang tadi. Ya Allah, dan maafkan ini, dan maafkan. Ucapkan berulang-ulang sampai hati awak lapang. Masalah ini kami minta maaf kawak atau indah, itu urusan ini aja Allah. Ya, Bu. Jadi orang yang menahan amarah, orang yang mampu memaafkan orang lain, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang berinfak di saat lapang dan di saat sempit, orang yang menjaga sholatnya, yang membaca Al-Quran, yang berpuasa, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kini ibu-ibu, lai percaya ibu kalau ibu waktu mati. Lain. Nah, berapa tahun ibu di dalam kubur, dia tahu, Bu? Selamanya. Tahu di dalam kubur berapa tahun kan? Kalau ibu di dunia aku paling lama berapa tahun, Bu? Yang contohnya itu sudah ceria 60, 70, 80. 80, 60, 80 saya nak dapat 5 dunia rendah, Bu. Nah, untuk hidup awak sekitar 80 tahun, awak sibuk mengajar kebutuhan hidup awak di dunia. Artinya awak kelas awak lo dah buat petani nak. Kalau petani itu awak sibuk memikirkan sawah. Bapak nangka rancak, bangka bisa beli pupuk, bapak nangka membayu upah. Disibukkan wak de itu taruh bapak bareh nangka rancak banyak. Lupa awak jurusan dunia, Bu. Lupa awak jurusan akhirat dek kerana dunia tadi. Nah, jadi kini ambo meminta ke ibu-ibu nanti siko, termasuk kalau kami lah, insya Allah lah mulai terpatri, mulai terpatri cinta ka Allah lah, mulai belajar. Kami mulai belajar, Bu, mulai belajar menempuh jalan Allah. Aku jalan Allah, Pak, mulai kami tempuh. Jadi kini kami ingin pula membawa ibu-ibu bergandengan lah wak tempuh jalan Allah kok, biar sampai ya wak ke tujuan wak di mana? Surga Allah. Nah, itu untuk mendapatkan surga itu tidak sulit deh, Bu. Patuhi perintah Allah, sholat.
Ibu-ibu le rajin sholat sekarang? Le rajin? Alhamdulillah. Nah, jadi beku belajar lebu ba'a cara sholatnya. Jangan hanya awak lah bertahun-tahun awak rukuk je sujud tapi ndak ada wak nikmat sholat tadi. Alai nio ibu belajar. Nah, jadi